Hantu itu berkata, Anak muda, ular beracun yang menyebabkan kematianku adalah ia yang sekarang mengenakan mahkota raja. tragedi Hamlet adalah sandiwara karya William Shakespeare yang ditulis sekitar tahun 1599 hingga 1601. Kisah ini diilhami oleh sebuah cerita legenda Skandinavia yang mungkin berasal dari cerita lisan yang berjudul Hamlet, seorang penguasa Denmark abad pertengahan. Adalah hal yang biasa dilakukan sepanjang sejarah sastra, orang membangun karya berdasarkan karya sebelumnya. Hamlet adalah seorang pangeran Denmark, putra seorang raja yang meninggal secara misterius. Ibunya, Ratu Gertrude, kemudian menikah dengan saudara raja, Claudius. Claudius menjadi raja pengganti ayah Hamlet. Hamlet merasa sedih ibunya menikahi pamannya ketika ayahnya baru 2 bulan meninggal. Hamlet sedih, ibunya begitu cepat melupakan sang ayah, raja yang ia cintai, yang ia kagumi. Hamlet berhenti membaca buku, berhenti berolahraga, dan berhenti melakukan hal-hal yang biasa ia lakukan. Hamlet tidak ceria lagi. Yang membuat Hamlet semakin kecewa bukan hanya karena seharusnya ia yang menjadi raja, melainkan karena karakter pamannya yang berbeda jauh dengan ayahnya. Karakter Claudius ternyata menginspirasi dibuatnya karakter Scar dalam film animasi Lion King. Hamlet cemas akan kematian ayahnya. Claudius mengatakan bahwa ayahnya meninggal karena digigit ular berbisa. Namun Hamlet menduga Claudiuslah ular itu. Hamlet mendengar sebuah cerita aneh dari para penjaga kastil. Mereka melihat hantu yang mirip sekali dengan almarhum ayah Hamlet. Hantu itu muncul beberapa kali menggunakan armor atau pakaian perang. Wajahnya pucat dan sedih. Horatio, teman dekat Hamlet, juga melihatnya. Hantu itu muncul tengah malam di halaman kastil selama beberapa malam. Hamlet memutuskan untuk ikut jaga malam bersama mereka, berharap melihat hantu itu. Suatu malam, Hamlet bersama Horatio dan Marcellus, salah seorang penjaga, menunggu hantu itu datang. Hamlet terkejut dan takut ketika melihat hantu itu datang. Hamlet berdoa, ia tidak tahu hantu itu baik atau jahat. Melihat hantu itu benar-benar mirip ayahnya, Hamlet pun memberanikan diri untuk bicara. Hamlet bertanya, "Raja, ayah, mengapa meninggalkan kuburan?" Hantu itu memberi isyarat pada Hamlet untuk mengikutinya ke tempat yang lebih sunyi agar bisa bicara secara pribadi. Horatio dan Marcellus mencegah Hamlet mengikuti hantu itu karena takut hantu itu bukan arwah ayah Hamlet, melainkan roh jahat. Hamlet tetap mengikuti hantu itu ke tempat yang dituju. Kemudian hantu itu berkata bahwa ia adalah ayah Hamlet. Ia dibunuh secara kejam oleh Claudius ketika ia sedang tidur di taman seperti biasa di sore hari. Claudius memasukkan cairan beracun ke dalam telinganya. Racun mematikan itu dengan cepat menyebar dalam tubuhnya, membuat darah seperti mendidih dan kulit memerah. Hantu itu meminta Hamlet untuk membalas dendam pada Claudius, tapi tidak pada ibu Hamlet. Ketika Hamlet berjanji akan membalas dendam, hantu itu pun menghilang. Hamlet meminta Horatio dan Marcellus untuk merahasiakan pertemuannya dengan sang hantu. Agar pamannya, yaitu Claudius, tidak menaruh curiga jika ia akan membalas dendam, maka Hamlet berpura-pura kehilangan kewarasannya. Perilakunya dan cara berpakaiannya berubah. Raja dan ratu melihat perubahannya sebagai akibat dari kesedihannya karena ayahnya meninggal. Sejak sebelum ayahnya meninggal, Hamlet mencintai seorang gadis bernama Ophelia, putri seorang penasehat raja, Polonius. Telah beberapa kali Hamlet menyatakan cintanya pada Ophelia. Namun sejak ia berpura-pura gila,
Hamlet bersikap kurang baik pada Ophelia dan mengabaikannya. Ophelia berpikir sama dengan raja dan ratu bahwa Hamlet sakit jiwa karena kesedihannya. Kemudian Hamlet menulis surat dengan kata-kata yang aneh, tapi Ophelia masih bisa merasakan kedalaman cinta Hamlet. Ophelia menunjukkan surat Hamlet kepada ayahnya, dan kemudian ditunjukkan kepada raja dan ratu. Ratu berharap kebaikan Ophelia dapat menyembuhkan Hamlet. Tidak mudah bagi Hamlet untuk membunuh Claudius, karena Claudius dikelilingi oleh para penjaga dan ibunya selalu ada di sampingnya. Hamlet tidak mau menyakiti ibunya. Ophelia yang mencintai Hamlet merasa bingung dengan sikap Hamlet. Sebelumnya, Polonius, ayah Ophelia, dan Laertes, kakaknya, menyuruh Ophelia untuk menjauh dari Hamlet karena khawatir Hamlet tidak sungguh-sungguh mencintai Ophelia. Claudius merekrut 2 teman sekolah Hamlet, yaitu Rosencrantz dan Guildenstern, untuk menyelidiki perubahan sikap Hamlet. Tapi Hamlet menyadari bahwa mereka sedang memata-matainya. Menghindari pertanyaan Hamlet, mereka mengatakan bertemu para aktor drama dalam perjalanan ke kastil dan mengundang mereka untuk tampil. Setelah kemudian menyaksikan pementasan tersebut, Hamlet merasa terkesan dengan drama itu yang mengisahkan tentang Raja Priamus dari Troya. Hamlet lalu meminta para aktor memainkan drama yang menyindir tentang pembunuhan ayahnya oleh Claudius. Hamlet mengajak Claudius dan ibunya menyaksikan drama tersebut. Ketika ada adegan pembunuhan sang raja dan kemudian pembunuhnya berniat menikahi janda sang raja tapi ditolak, Claudius dan ibunya tampak tidak nyaman. Claudius pergi meninggalkan pertunjukan dengan alasan merasa kurang sehat. Kini Hamlet yakin bahwa apa yang dikatakan hantu itu benar. Sebelumnya, Hamlet mengulur-ngulur waktu, berpura-pura tidak waras karena mencari kebenaran terlebih dahulu. Hamlet melihat Claudius sedang berdoa, memohon ampun pada Tuhan karena telah melakukan pembunuhan terhadap ayah Hamlet. Hamlet hampir saja membunuh Claudius ketika Claudius sedang berdoa. Namun urung, karena ia pikir Claudius akan langsung masuk surga karena mati dibunuh ketika sedang berdoa minta ampun. Sementara itu, Claudius meminta sang ratu agar berbicara pada Hamlet untuk mengatakan bahwa mereka kecewa terhadap perilaku Hamlet. Lalu Ratu Gertrude meminta Hamlet datang untuk berbicara secara pribadi. Hamlet kemudian pergi ke kamar ibunya. Diam-diam, Claudius menyuruh Polonius untuk mencuri dengar pembicaraan mereka. Ketika Hamlet datang di kamar ibunya, Gertrude menyatakan kekecewaan Claudius. Hamlet menjawab, "Ibu telah mengecewakan ayahku." Hamlet berusaha meyakinkan ibunya akan karakter jahat Claudius. Sementara itu, Polonius bersembunyi di balik tirai untuk mendengarkan percakapan mereka. Dalam percakapan tersebut, sang ratu sempat berteriak pada Hamlet. Terdengar suara di balik tirai, Hamlet langsung menusuk sumber suara itu, mengira itu Claudius yang berada di balik tirai. Hamlet terkejut karena ternyata ia telah menusuk Polonius, ayah Ophelia. Setelah kematian Polonius, Claudius mengirim Hamlet ke Inggris, dikawal oleh Rosencrantz dan Guildenstern untuk misi diplomatik. Namun ternyata Hamlet menemukan surat yang berisi permintaan kepada Raja Inggris untuk membunuh Hamlet. Diam-diam Hamlet mengubah isi surat itu sehingga nanti Rosencrantz dan Guildenstern yang akan mati. Hamlet kabur dari kapal dan kembali ke Denmark. Sementara itu, Laertes, putra Polonius, marah pada raja dan mengancam mengambil alih tahta Claudius. Claudius mengatakan akan membuat rencana memastikan Hamlet bertanggung jawab. Kematian Polonius selain menyebabkan Laertes marah, ini mengguncangkan jiwa Ophelia. Apalagi sebelumnya Hamlet sempat mengatakan hal-hal yang menyakitkan dan menyuruhnya masuk biara. Suatu hari Ophelia memanjat pohon, jatuh ke sungai karena dahannya patah. Ophelia mati tenggelam.
Ketika tiba di Denmark, Hamlet yang saat itu sudah bersama Horatio bertemu penggali kubur. Mereka menggali kuburan dan mengeluarkan tengkorak-tengkorak lama untuk memberi ruang bagi kuburan baru. Hamlet memegang sebuah tengkorak yang menurut penggali kubur adalah tengkorak Yorick, pelawak istana. Seseorang yang sangat Hamlet kenal. Di sini Hamlet berbicara tentang kematian. Bagaimana orang besar seperti Julius Caesar maupun Alexander yang agung pun akan berakhir menjadi debu. Tiba-tiba, prosesi pemakaman Ophelia memasuki halaman pemakaman gereja, termasuk Claudius dan Laertes. Hamlet dan Horatio sembunyi. Hamlet kemudian menyadari bahwa pemakaman itu untuk Ophelia. Laertes mengungkapkan kesedihannya dengan melompat ke dalam kuburan Ophelia. Hamlet yang merasa kehilangan juga masuk ke dalam kuburan menyusul Laertes. Kedua pria itu kemudian terlibat pertarungan fisik. Perkelahian itu mencerminkan kemarahan Laertes terhadap Hamlet yang dianggap menjadi penyebab kematian Ophelia. Hamlet berdebat dengan Laertes, mengatakan bahwa cintanya pada Ophelia lebih besar. Claudius mengatur sebuah duel antara Hamlet dan Laertes. Keduanya terampil dalam bermain pedang. Mereka merencanakan pedang Laertes dilapisi racun yang mematikan. Luka sekecil apapun akan berakibat fatal. Claudius juga menyediakan anggur beracun untuk diminum Hamlet selama pertandingan. Sebelum pertandingan dimulai, Hamlet meminta maaf karena tidak sengaja telah membunuh Polonius. Di awal pertandingan, Hamlet melakukannya dengan baik, sehingga ibunya bersulang meminum anggur beracun yang sebetulnya disediakan untuk Hamlet. Claudius tidak sempat menghentikannya. Laertes melukai Hamlet dengan pedangnya yang beracun. Dalam pertandingan selanjutnya, pedang mereka tertukar dan Laertes terluka oleh pedangnya sendiri yang beracun. Kemudian Laertes menyadari bahwa ia hanya dimanfaatkan oleh Claudius dan memberitahu Hamlet tentang racun pada pedang dan anggur itu. Laertes kemudian meminta maaf pada Hamlet. Mendengar pernyataan Laertes, kemudian Hamlet membunuh Claudius. Ketika Hamlet sedang sekarat karena efek dari racun pada pedang Laertes, Hamlet meminta Horatio untuk tetap hidup agar dapat menceritakan semuanya. Hamlet meninggal ketika Fortinbras datang. Horatio menceritakan semuanya kepada Fortinbras. Fortinbras adalah pangeran Norwegia. Ayahnya dulu dibunuh oleh ayah Hamlet. Tetapi kedatangan Fortinbras sebetulnya adalah untuk menyerang Polandia. Fortinbras kemudian mengambil alih kekosongan pemerintahan kerajaan Denmark dan memberikan pemakaman yang terhormat untuk Hamlet. Keseluruhan kisah Hamlet pada dasarnya berisi kegelisahan dan pergulatan batin Hamlet karena ia harus membunuh pamannya. Selain itu, Hamlet tidak yakin hantu itu adalah ayahnya atau iblis yang menjelma menjadi ayahnya. Dengan menunda-nunda untuk mengumpulkan informasi, ia berpura-pura menjadi orang yang tidak waras. Penundaan dan keraguan Hamlet menimbulkan tragedi bagi orang-orang di sekitarnya. Konflik batin Hamlet yang mendalam menimbulkan penderitaan dan ketakutan. Hamlet mempertanyakan moralitas balas dendam dan makna hidup dan mati. Sebuah frasa yang sangat terkenal lahir dari kisah ini. Ketika di dalam pergulatan batinnya, Hamlet mengatakan, "To be or not to be, that is the question." Frasa tersebut diucapkan pada adegan biara ketika Hamlet mengatakan pada Ophelia bahwa ia tidak mencintai Ophelia dan dengan kasar menyuruh Ophelia masuk biara. Sebetulnya Hamlet tidak ingin Ophelia harus menghadapi stigma atas tindakannya karena ia harus membunuh pamannya. Di sisi lain juga Hamlet kecewa pada Ophelia dan tidak mempercayainya. Hamlet bingung antara mati dan bunuh diri. Bunuh diri
bukanlah jawaban untuk mengakhiri semua rasa sakit, karena konsekuensi dari bunuh diri bisa saja lebih buruk. Yang ia maksud dari to be or not to be adalah hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati, bunuh diri atau tidak bunuh diri. Kebencian dan balas dendam ternyata berdampak buruk dan menimbulkan kehancuran. Di akhir cerita, Hamlet dan Laertes memilih berdamai dan saling minta maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi.